Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kita hormati pembina Yayasan Al-Furqan, dalam hal ini orang tua kita Pak Haji Yulia Rashid, dan bapak-bapak serta ibu-ibu segenap pengurus masjid, dan bapak dan ibu sekalian para jamaah yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita tetap bersyukur kepada Allah, ya. Alhamdulillah, kita tidak pernah berhenti menikmati berbagai macam karunia dan nikmat Allah. Kita masih sehat dan kita masih sempat, ya, sehingga kita hadir di rumah Allah ini. Kehadiran kita adalah dengan niat yang khusus untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengkaji dan menggali dan mempelajari tuntunan-tuntunannya, wahyunya, pedoman hidup yang diberikan kepada kita, yaitu ajaran agama kita yang kita cintai, ajaran Islam, yang kita yakin sumber pokoknya adalah Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada Nabi kita juga selalu memperbanyak salawat dan salam, karena dengan perjuangan beliaulah, dengan diutusnya beliaulah merupakan satu karunia besar kepada kita. Dia telah menyelamatkan umat ini. Dia telah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kita. Yatslu alaihim ayatihi, itu tugas pokok Nabi. Dia membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dia sudah membersihkan dan mensucikan jiwa manusia, membersihkan daripada noda-noda syirik dan dosa. Wa yu'allimuhumul kitab, dan dia sudah mengajarkan kepada kita kitab Al-Quran. Wal hikmah, dan juga sudah menyampaikan kepada kita hikmah, yaitunya dengan nilai-nilai sunnah dan hadis yang sampai kepada kita. Itu diulang oleh Allah berkali-kali dalam Al-Quran, bahwa Nabi telah melaksanakan tugas yang 4 itu, dan itu bagi kita adalah anugerah terbesar. Laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah telah memberikan anugerah besar kepadamu ketika dia mengutus seorang rasul dari diri kamu sendiri. Yatslu alaihim ayatihi, dia membacakan ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab, wal hikmah, dan sunnah atau hikmah dan hukum-hukum yang ada dalam Islam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, sekalipun kamu sebelumnya adalah berada dalam keadaan sesat yang nyata. Itu dalam surat Ali Imran 164, Bapak sekalian. Diperkuat oleh surah Al-Baqarah 129. Juga ada di dalam surat Al-Jum'ah ayat kedua, gitu. Hampir sama nilai bunyinya itu. Sesuai dengan tema yang akan kita bicarakan sekarang ini, yaitunya memurnikan tauhid, mengikhlaskan tauhid kita kepada Allah. Sumbernya
suatu hal yang tidak asing lagi bagi kita. Saya hakul yakin kita semuanya hafal. Ya. Semuanya hafal dan semuanya paling sering kita baca. Artinya walaupun ini mengulang-ulang kaji Bapak sekalian, tapi ini adalah sangat penting. Iaitunya surat Al-Ikhlas. Ya. Surat Al-Ikhlas kita sebut juga dengan surat Qul huwallahu ahad. Surat yang pendek. Terpendek atau di antara surat yang terpendek. Di antara surat yang hampir merata orang yang menyatakan dirinya Islam hafal surat itu. Dan ini bagus Bapak dan Ibu sekalian. Surat ini dinamakan surat Ikhlas. Ya. Kalau kita terjemahkan ke ini. Qul, kamu ungkapkanlah ya Muhammad. Kamu katakanlah ya Muhammad. Huwallah, dianya Allah Ahad Maha Esa. Allahus Samad. Allah itu tempat segala sesuatu untuk hal yang membutuhkan. Atau Allah tempat bergantung, secara ngerti kan gitu ya. Lam yalid, dia tidak punya anak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupainya atau yang sebanding dengannya. Artinya juga kita sudah hakul yakin saya hafal Ibu sekalian. Apa kok ini yang Ustaz hafal? Kami kan sudah hafal betul, semua tahu betul. Inilah indahnya Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu tidak usah pilih-pilih ayat mana aja kita baca. Dia luar biasa. Ayat mana aja. Apalagi akan menjadi suatu hal yang ironis. Ayat ini kita baca terus kan. Bacaan kita harus dibetulkan pertama. Kemudian katakan 6 kewajiban kita kan. Sudah kita baca dengan betul. Sesuai makhrajnya. Sesuai dengan tajwidnya. Kita tahu artinya kan. Kita terjemahkan sudah tadi. Dan yang ketiga kita pelajari isinya. Inilah kita akan. Dan kemudian kita kaji dan kita dalami. Berbeda kan kita pelajari dan kita kaji dan kita dalami. Kemudian apa? Kita amalkan. Dan terakhir tentu kita hafal, Bapak dan Ibu sekalian. Surat ini sebetulnya surat pendek, tapi surat yang istimewa. Al-Quran itu semuanya istimewa ya. Tetapi ada kekhususan dari Nabi mengungkapkan. Ya. Jadi kalau dari awal kita sudah bicarakan bahwa pada dasarnya ayat Al-Quran itu sama aja. Alif, Lam, Mim sampai dengan Qul a'udzu birabbin nas sama aja. Posisinya sama. Tak boleh dibedakan. Sama-sama kalamullah kan. Sama-sama firman Allah. Walaupun satu huruf satu ayat. Nun. Kan satu huruf itu cuma. Tapi itu satu ayat itu. Nah, baru ayat keduanya wal qalami wama yasturun, surat Al-Qalam. Kok ada satu ayat, satu huruf? Itulah. Jadi kalau kita baca nun aja begitu, kalau itu tujuan kita baca Al-Quran itu sudah pahala kan? Berbeda dengan hafal nun aja, karena itu memang satu ayat. Dan tidak ada bedanya dengan ayat yang lain. Dan isi serta pelajaran di dalamnya memang tidak akan habis. Apalagi di saat kita membaca surat Qul huwallahu ahad, surat yang begitu istimewa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya seorang sahabat kepada ayat ini, banyak riwayat ini Bapak sekalian. Ada yang membacanya setiap rakaat di dalam salat Ada yang sering membacanya begitu. Dan satu kali Rasulullah mendengar seorang sahabatnya membaca Qul huwallahu ahad. Bacanya begitu aja Bapak sekalian. Sampai akhir. Apa kata Rasulullah? Kata itu wajabat. Wajabat itu artinya wajib. Ya. Lantas sahabat yang lain bertanya, ma wajabat ya Rasulullah?
apa yang kau maksud dengan wajabat di sini ya Rasulullah? Di waktu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat alaihil jannah. Dia wajib akan masuk surga. Kan itu ya? Karena membaca qul huwallahu ahad, tapi jangan dikira itu hanya karena membaca. Banyak riwayat ini. Saya sengaja baca bawa buku tafsir, tapi kalau kita baca ini kan tidak baca, ambil isi-isinya saja. Dan ada hadis-hadisnya yang sahih, ada hadis-hadisnya yang lemah. Tapi kalau hadis yang tadi adalah hadis hasan sahih. Saya bacakan begini. Kata Abu Hurairah, sami'tu Abu Hurairah yaqulu, aqbaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang sahabat, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, katanya, aqbaltu ma'an Nabi, Abu Hurairah berkata, aqbaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menerima bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasami'a rajulan yaqra. Maka Abu Bakar mendengar atau Nabi mendengar seorang laki-laki membaca qul huwallahu ahad, begitu ya, sampai akhir surat ya. Faqala Rasulullah. Lantas Rasulullah berkata, wajabat. Wajabat itu artinya wajib ya. Kemudian qultu ma wajabat. Kata Abu Hurairah, apa yang wajib ya Rasulullah? Qala al jannah. Mewajibkan dia masuk surga. Itu kan luar biasa ibu-ibu dan bapak sekalian. Hanya karena kata-kata itu aja. Wajabat. Kemudian ada hadis yang lain. Saya bacakan lagi ibu sekalian. Hadis ini diterima dari Anas. Ya. Saya pilih hadis yang sahih ya. Kalau kumpulan hadis yang lemah banyak. Ya. Tapi di antara hadis yang sahih berkaitan dengan fadail, keistimewaan posisi surat Al-Ikhlas itu begitu. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik gitu ya. Kalau Anas itu adalah salah seorang sahabat yang paling banyak menghafal hadis. Seorang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Seorang sahabat yang dari kecil sudah diserahkan oleh ibunya mendampingi Rasulullah. Itu maka dia banyak habis Rasulullah. Ya. Jadi Anas dari Anas bin Malik qala ja'a rajulun ila Rasulullah. Kata Anas, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Faqala, maka dia berkata, inni uhibbu hadhihi surah. Katanya, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku senang, aku cinta kepada surat ini. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dibacanya di hadapan Rasulullah. Aku senang betul surat ini ya Rasulullah, gitu ya. Hubbu itu kan cinta artinya. Aku cinta betul. Ya, sangat senang gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Rasulullah, hubbuka iyyahu adkhalakal jannah. Cintanya engkau terhadapnya, ya, hubbuka iyaha. Itu agak khusus kata iyaha. Kebiasaannya hubbuka aja sudah cukup itu secara bahasa Arab. Tapi ditambah lagi iyaha, hubbuka iyaha. Kau cinta kepadanya, kau cinta kepada surat Al-Ikhlas tadi. Ada khalaqal jannah. Itu yang akan menyebabkan dan membawamu masuk surga. Kenapa ibu begitu ya? Kan luar biasa. Kenapa? Idaman kita kan, ada enggak manusia yang tidak mengidamkan surga? Lah pasti ya. Semua manusia pasti mengidamkan surga. Jangan kan kita orang Islam, orang non-Islam. Orang non-Islam itu mengidamkan surga enggak dia? Pasti dia mengidamkan surga. Tapi versi dia kan. Maka kalau menurut versi kita lain, dia tidak masuk surga. Tapi versi kita, semua masuk surga. Dan kita juga insya Allah semua masuk surga. Dan itu optimisme kita. Itu pun juga sesuai dengan sabda Rasulullah, kullukum tadkhulunal jannah. Nabi ngatakan, kullukum tadkhulunal jannah, begitu ya. Semua kamu ini masuk surga. Koma illa man aba, kecuali yang tidak mau.
Siapa yang tidak mau? Lantas tertegun seorang, wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa pula yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah pintar menjawabnya, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang patuh kepadaku, itulah yang masuk surga. Siapa yang durhaka kepadaku, itulah yang tidak mau masuk surga. Masalah kan sederhana-sederhana aja. Tidak usah tinggi-tinggi pengajian ibu-ibu bapak sekalian. Saya sengaja bang, kalau 2 bulan yang lalu kita bicarakan Al-Ma'uzatain, karena dimintakan kepada saya tafsir ayat Al-Quran, kajian Al-Quran kan. Maka coba kita kaji yang ringan-ringan ini dulu. Tapi ini ringan berbobot ini. Bobotnya bagaimana bu sekalian? Tadi menyebabkan kita masuk surga. Bobot keduanya, seorang sahabat baca Al-Quran, kata Rasulullah, qad qara'a sulusul Quran. Dia sudah membaca sepertiga Al-Quran. Atau banyak hadisnya ini. Jadi banyak hadis-hadis yang berkaitan mengenalkan kita bahwa Al-Quran, Al-Ikhlas itu, surat Qul Huwallahu Ahad itu nilainya sulusul Quran. Sulus itu apa? Sepertiga. Jadi kalau 1 dibagi 3, sepertiga ya. Jadi suratnya cuma 2 baris, tapi bobotnya berapa? Sepertiga Al-Quran. Itu siapa ngomong? Bukan ulama. Yang ngomong apa? Rasulullah. Ada enggak hadisnya? Banyak. Saya bacakan satu di antaranya. Qala al-Bukhari. Ya, kalau al-Bukhari itu hadisnya saya kan. Qala al-Bukhari, hadatsana Umar bin Hafs. Terus panjang. Di akhirnya an Abi Sa'id. Itu sanadnya langsung ke Abi Sa'id. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada li ashabihi, berkata kepada sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, berkata Rasulullah kepada sahabatnya, ayu'jizu ahadukum ayyaqra sulusul Quran fil lailah? Apakah Anda merasa lemah, merasa malas membaca sepertiga Al-Quran pada satu malam? Atau dengan kata lain, berat tak kira-kira kalau membaca sepertiga Al-Quran? Berat tak bu? Berat. Ya, pasti. Kalau bayangan kita sepertiga Al-Quran berapa? 600 halaman, 10 juz. Kira-kira disuruh baca Al-Quran 10 juz semalam tamat tak tidur semalam suntuk? Gitu kan? Tapi Rasulullah kata, ayu'jizu ahadukum ayyaqra sulusul Quran fil lailah? Apakah kamu akan merasa lemah untuk baca Al-Quran sepertiga Al-Quran satu malam? Waktu itu sahabat diam, Bapak sekalian. Sahabat diam. Fasaqqa zalika alaihim. Fasaqqa itu merasa berat. Mana baca kita nak baca Al-Quran sepertiga. 1 juz bela apa? Lah ngantuk mungkin. Pernah nak baca Al-Quran 1 juz lah mantap. Baca Al-Quran ni kan udah ngantuk Kalau nak cubalah. Sudah Isa buka Al-Quran. Belum jangankan 1 juz, baru 2 halaman. Sadaqallahul azim. Kan? Itulah, kecuali lah dia ni kan. Apa lagi nak sepertiga Al-Quran. Maka sahabat dia waktu Rasulullah pintar dia memberi bahasa. Fasaqqa alaihi, merasa berat bagi. Masa kan 3/3 Al-Quran dalam satu malam. Waqalu, lantas beramai-ramai mereka berkata, ayyuna yatiku zalika ya Rasulullah. Ayyuna, siapa pula di antara kami yang mampu membaca itu ya Rasulullah? Ayyuna yatiku, tokoh itu sanggup. Ayyuna, siapa di antara kami? Tidak ada di antara kami yang yatiku, mampu membaca itu ya Rasulullah. Faqala, maka dijawab oleh Rasulullah, Allahul wahidus somad sulusul Quran. Allahul wahidus somad sulusul Quran. Allahu wahid. Qul huwallahu ahad. Allah yang esa dan segala sesuatu berkehendak kepadanya adalah sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Itu ya.
Jadi apa? Sepertiga Al-Quran, cuma apa? Barisnya dua baris. Dan Rasulullah waktu bertanya tadi, dengan menimbulkan apa? Diam orang. Semua kan? Dikira tidak disuruh baca sepertiga Al-Quran 10 juznya kan? Tapi hanya diingatkan oleh Rasulullah, kalau kamu baca, kamu di saat baca Qul Huwallahu satu malam, itu nilainya sama. Bobotnya. Bobot dengan apa, kan beda bu sini. Volume dengan bobot beda tak? Volumenya 1 kubik ya. Bobotnya 1 kubik kapas, ringan ya. 1 kubik batu, sama-sama 1 kubik volumenya kan? Kayak gitu. Kain 1 kubik itu, kan bisa. Itu volumenya. Tapi bobotnya dibanding dengan batu, tinggi bobot bah. Jadi kita sulusul Quran itu bahwa surat Qul Huwallahu Ahad itu sepertiga bobotnya. Nah, kenapa dia bobotnya begitu? Nanti kita bahas sebutkan. Saya baca satu lagi hadisnya. Ada beberapa hadis ini yang berkaitan dengan keistimewaan bahwa Al-Fatihah, surat As-Samad itu adalah sulusul Quran. Di dalam riwayat lain dikatakan oleh, ini memperkuat aja ibu-ibu sekalian, memperkuat apa yang kita katakan tadi, dari An Ubay bin Ka'ab, nama sahabat juga ya. Saya kalau ceramah bawa buku, baca buku saya. Tidak ada ilmu ya. Bukan karena itu. Takut kalau bicarakan Al-Quran sesuai dengan keinginan kita saja. Ya, saya bawa buku nih. Buku ini dari dulu saya. Suruh aja ngajar bawa buku. Ya, kalau ada hal-hal yang berkaitan. Kalau ceramah umum tidak bawa buku saya. Tapi kalau ceramah tafsir Al-Quran saya bawa buku. Jadi Bapak sekalian, dalam satu Ubay bin Ka'ab dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun min Ansar, seorang laki-laki dari kaum Ansar. Nah, kaum Ansar ini orang Madinah. Kalau kaum Muhajirin aslinya orang Mekah yang tinggal di Madinah. Jadi orang Madinah itu 2 macam, Al-Ansar dan Al-Muha. Yang Muslim ini, yang non-Muslim Yahudi kan, di zaman Nabi itu. Jadi Al-Ansar itu adalah orangnya orang Madinah asli. Rajulun min Ansar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata laki-laki tadi, Rasulullah pernah bersabda, man qara'a bi qul huwallahu ahad, siapa yang membaca qul huwallahu ahad, maka dia seolah-olah qara'a bi sulusil Quran, membaca sepertiga Al-Quran. Jadi banyak hadisnya. Ada lagi yang lain ini. Saya baca dalam sini 3 lembar ini bicarakan beberapa riwayat aja ya. Beberapa riwayat yang berkaitan dengan bobot Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran. Artinya hadisnya banyak. Ada yang lemah, ada yang sahih. Yang bacakan yang sahih tadi. Itu salah satu hal yang sangat istimewa dalam surat Al-Quran. Ya. Kemudian ibu-ibu dan bapak sekalian, surat ini kenapa dia dikatakan sepertiga Al-Quran? Bukan bermakna. Jangan pula kita berasumsi nanti ya. Kalau sepertiga itu secara hitungan matematikanya 2 kali sepertiga 2 2/3. 3 kali sepertiga 1. Kan gitu ya. Itu hitungan matematika. 3 kali sepertiga 1. Kalau 2 kali sepertiga 2/3. Apakah dengan kita baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali kita khatam Al-Quran? Jangan salah asumsi saya katakan. Tidak mungkin kita baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali sama dengan khatam Al-Quran. Jadi kalau begitu apa maksud Rasulullah sulusul Quran? Yang dimaksud oleh Rasulullah sulusul Quran adalah bahwa kandungan, isi, pelajaran, nilai yang ada di dalam surat Al-Ikhlas ini fokusnya isi sepertiga Al-Quran. Gitu kira-kira ya. Jadi isi Al-Quran itu 1, 2, 3, 4, 5 ya.
titik fokus 1/3 adalah kembali kepada Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad itu apa? Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu apa? Mengikhlaskan tauhid kita kepada Allah. Apa? Ikhlas itu artinya apa? Mengikhlaskan tauhid kepada. Kalau mengikhlaskan itu apa? Ikhlas itu artinya apa? Murni, khalas, bersih, tidak ada yang campuran yang lain gitu ya. Jadi ikhlas itu apa? Murni, tidak ada campuran yang lain. Itu sebabnya judul pengajian hari ini di waktu diminta kepada saya memurnikan tauhid kepada Allah. Jadi kalau orang bertanya, suratnya Qul Huwallahu Ahad, kenapa namanya suratnya Al-Ikhlas? Karena isinya, kandungannya murni mengikhlaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia diistilahkan dengan sulusul Quran? Karena isi Al-Quran titik fokusnya 1/3 kepada Qul Huwallahu Ahad. Kan kenapa titik saya katakan 1/3 berkaitan dengan masalah tauhid murni. Mungkin yang lain-lain ada masalah hukum, masalah sejarah, masalah ilmu, kan begitu ya? Masalah lain-lain sebagainya. Karena Al-Quran itu segala-galanya. Sama dengan surat apa juga? Ini yang dikatakan oleh Rasulullah seperti itu bukan surat itu aja. Nanti kita suatu saat mungkin tahun depan atau kapan kita ada surat namanya Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Kafirun itu istilahnya oleh Rasulullah rubu'ul Quran. Rubu' itu apa? 1/4. Saya semuanya 1/4 Al-Quran. Kalau begitu apa? Mudah aja. Baca Qul ya ayyuhal kafirun 1/4 Al-Quran. Baca apa? Qul Huwallahu Ahad 1/3 Al-Quran. Yang lain menyempurnakan kan begitu. Tapi ingat yang dimaksud oleh Allah, oleh Rasulullah adalah bobotnya. Jadi bukan berarti kita baca 3 kali sama dengan khatam Al-Quran, tidak. Tapi saat kita baca, Allah senang. Kenapa Allah senang? Karena di waktu itu kita membacanya bukan karena gerak bibir kita saja, tetapi suatu keyakinan yang mantap dalam hati kita bahwa ayat ini betul-betul memurnikan tauhid kepada Allah. Dengan demikian Allah senang kalau kita baca ini, dan kita juga senang kalau mentauhidkan Allah. Dan itulah kata Rasulullah, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu karenanya itulah yang akan membawamu ke dalam surga. Kalau tauhid kita murni, tauhid kita bersih, tidak ada noda, insya Allah memudahkan jalan ke surga. Ya, tauhid kita Bapak sekalian. Nilai ajaran agama kita ini yang paling pokok adalah tauhid. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi kita baca fadailnya. Surat ini boleh dikatakan surat yang dibaca oleh Rasulullah dan dianjurkan kepada kita membacanya berkali-kali. Berapa kali kira-kira? Yang sunnah aja Bapak sekalian, coba lihat. Setelah sholat subuh, sunnahnya sebelum sholat subuh kita sudah baca sekali. Setelah sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh kita baca zikir kita 3 kali Qul Huwallahu Ahad. Ya? Qul Huwallahu Ahad sama dengan Qul Falaq, Qul Nas kan masing-masing 3 kali. Sekali juga boleh. Tidak baca juga boleh kan? Sekali juga boleh. 3 kali bagus. Tidak baca juga tidak apa-apa. Tapi tidak dapat apa-apa kan gitu ya. Yang sudah salat dulu. Qul Huwallahu Ahad, zikir sudah salat. Jadi jangan dikirakan Bapak sekalian mentang-mentang kita diam-diam aja sudah salat. Orang yang diam-diam itulah yang banyak zikirnya. Ya. Kan nanti ada azkaru ba'das shalah. Di antaranya kita yang diam-diam ini baca bukan subhanallah subhanallah langsung, bukan doa-doa langsung, tapi kita banyak baca ayat dan zikir yang ada tuntunannya Rasulullah. Setelah salat subuh sunnahnya baca Qul Huwallahu itu 3 kali. Setelah salat zuhur sekali, setelah salat asar sekali dengan Qul Huwallahu. Salat maghrib 3 kali lagi, setelah isya sekali. Jadi berapa itu? 9 kali kan? 9 kali minimal ya. Sudah itu salat kita qabliyah zuhur, qabliyah subuh sekali.
Karena qobliyah subuh itu yang bagusnya baca 2 rakaat. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Lah berapa? 10 Sudah itu ba'diyah maghrib juga bagusnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu 11. Yang ada hadisnya nih. Kemudian sebelum tidur, sudah kita baca dua. Sebelum tidur, kata Aisyah Rasulullah SAW itu membaca qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu falaq 3 kali, qul a'udzu binnas 3 kali, kemudian mengusapkan ke badannya 14 kali. Itu yang kira-kira rutin. Belum lagi yang lain, zikir-zikir yang lain. Jadi kalau begitu, belasan kali minimal kita baca surat Al-Ikhlas. Itu yang ada sunnahnya. Surat Qul Huwallahu Ahad. Ya. Kita baca-baca itu terus. Kalau kita nak tahu maknanya, nak tahu isinya, nak tahu bobotnya, nak tahu kandungannya, kan jadi anu aja kita, jadi kebiasaan kita nanti. Tapi di saat kita tahu, oh surat ini kita baca terus. Karena betul-betul mengarahkan kepada diri kita bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu Tuhan yang mengatur. Nanti bahwa Allah harus kita tauhidkan dengan murni. Bagaimana mentauhidkannya? Timbul jalan 1, 2, 3 begini. Sudah itu ibu-ibu dan bapak sekalian, ada fadail yang lain. Fadail itu beberapa fadilah, beberapa keistimewaan, beberapa nilai utama. Jadi kalau menyebut fadilah artinya nilai utama yang ada di dalam surat itu. Itu luar biasa. Sekarang karena mengingat waktu kita lanjut, karena kita tahu surat ini termasuk surat Makkiyah. Makkiyah itu artinya turun pada periode Mekah. Periode awal-awal Islam. Ya. Di saat Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, meyakinkan kaum Quraisy yang begitu sulit untuk meyakini apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kan orang Quraisy ini kanlah berbagai macam cara menghadang dakwah Rasulullah ya. Pertama dengan kekerasan. Gagal. Ya. Berbagai macam kekerasan. Ini sulit kita baca di sini. Yang kedua, bujuk rayu. Tidak juga. Bujuk rayu apa? Muhammad, keberhentilah ngajak orang Quraisy ini berdakwah. Minta apa kau? Gitu loh caranya. Apa yang kau minta? Kan terkenal yang 3 itu ya. 3 ta yang ditawarkan. Apa jawab Rasulullah? Bulan. Bulan di tangan kanan, matahari di tangan kiri. Aku tidak akan, kau berikan, aku tidak akan berhenti dakwah. Dia bujuk rayu. Kekerasan tidak berhasil. Bujuk rayu tidak berhasil. Yang ketiganya adalah dengan toleransi. Gini aja. Kesepahaman. Berhentilah dakwah kau nih. Bagaimana berhentinya? Biarlah kita tenang-tenang aja hidup di Mekah ini. Jangan kau ajak-ajak lagi orang Quraisy ini beriman dengan agamamu. Yang sudah-sudahlah. Kalau perlu kita gantian aja. Kamu keras cara menyembah Tuhanmu, kami keras menyembah Tuhan kami. Ya, kita gini aja. Itu kita tafsir nanti dalam surah Al-Kafirun. Gagal. Ya. Yang keempatnya, disuruhlah beberapa orang utusan. Ya. Beberapa orang utusan oleh pemuka kaum Quraisy kepada Nabi kita Muhammad SAW menghadapinya agar Nabi kita menjelaskan kenapa keras kepalaan kamu ini Muhammad, nak mau berhenti-berhenti. Ya. Berbagai macam cara kami mengajak kamu untuk menghentikan dakwah, tapi kamu tidak mau. Apalah kira-kira yang menyebabkan kamu seperti itu? Maka dikatakan datang 3 orang utusan ini, Bapak sekalian, menyampaikan kepada Nabi
hadisnya panjang ini, saya bacakan yang artinya, saya bacakan satu sekian ya. An Jabir anna a'rabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad subhana ansib lana rabbak. Kau tak mau berhenti ngajarin. Bagaimana betul Tuhan kamu itu? Coba jelaskan kepada kami Tuhan kamu itu bagaimana? Karena waktu itu orang Quraisy mengatakan kalau Tuhan kami ini jelas ya. Ini bentuknya. Setiap kelompok kami punya apa? Patungnya. Kalau Tuhan kamu bagaimana? Ansib lana. Dalam riwayat lain, sif lana rabbak. Buat sama aja bahasanya. Sif itu sifatkan kepada kami. Bagaimana bentuk sifat Tuhanmu itu? Atau ansib lana rabbak. Fa'anzalallah. Nabi kalau hal-hal yang seperti ini, dia tidak jawab langsung. Tiba-tiba datang isyarat dari atas. Tapi isyarat itu yang tahu Nabi aja. Itu namanya tanda-tanda turunnya wahyu. Tanda turunnya wahyu oleh orang lain tidak terdengar, oleh Nabi terdengar gerencingan lonceng begitu. Lonceng ketik bunyi keras ya. Bunyinya keras sehingga Nabi pada suatu kali bisa aja Nabi itu apa? Karena beratnya tanggung jawab terhadap ayat Al-Quran, kalau tidak turun, musim dingin dia keringat gitu dah. Karena Jibril akan bacakan ayat. Fa'anzalallah. Maka Allah menurunkan ayat. Apa? Kalau itu yang dia tanya ya Muhammad, qul. Maka itu sebabnya ayat ini ada dimulai dengan qul. Biasanya ayat dimulai dengan qul itu adalah jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya muncul kepada Nabi. Kan gitu? Kan pertanyaannya apa? Ansib lana rabbak, sif lana rabbak. Dijawab oleh Allah. Kalau itu yang ditanya ya Muhammad, qul, katakan. Atau boleh kita artikan juga, jawab ya Muhammad. Tuhan saya itu huwallah. Nah, gitu deh. Siapa Tuhan saya? Bukan patung ini, bukan Hubal, bukan ini. Huwallah. Tuhan saya Allah. Tuhan saya itu apa? Huwallahu ahad. Dia Esa. Dia satu. Nah, karena ayat ini juga, ayat ini sifatnya kan apa? Lengkap, bagus kan? Juga menjawab bentuk-bentuk kemungkinan yang ada pemberian sifat terhadap Tuhan. Karena di waktu itu di Madinah dan di mana itu orang sudah beragama Nasrani dan Nasrani dan Yahudi adalah memperanakkan Allah. Maka diperjelas oleh Allah. Allahus Somad. Tuhan saya itu segala sesuatu itu berkehendak kepadanya. Segala sesuatu itu membutuhkannya. Lam yalid, tidak ada anak. Walam yulad, dan tidak pula diperanakkan. Dan kemudian walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sama dengannya. Diam orang tadi, Bapak sekalian. Artinya apa? Karena di waktu itu dia mencoba membandingkan dengan Tuhan-Tuhannya. Tuhannya kenapa ya? Tuhan orang Quraisy di waktu itu terbuat dari apa? Batu yang dipahat? Atau kayu yang dipahat? Atau kurma yang dibentuk? Kan itu yang kita dapatkan riwayatnya. Tapi Muhammad katakan, Tuhan saya itu lam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang sama serupa dengannya. Dengan demikian tidak bisa dicontoh-contohkan seperti ini. Mungkin dia berjelaskan. Itu di antara jawaban Nabi SAW tentang Qulullahu ahad, sebab turunnya. Ada ayat lain, ya. Tapi salah satunya yaitu yang ringkasnya kita ambil. Nah, jadi kembali kita masalah tadi bahwa ayat ini turun menjelaskan siapa Allah, kan gitu. Dan surat ini turun bukan ayat pertama. Coba kita berpikir dulu Bapak sekalian. Ayat pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita berpikir secara bodoh, mestinya surat ini turun dulu kan?
Kan Nabi mengajarkan, saya ini apalah utusan Allah. Dan Allah itu adalah Tuhan yang esa, yang harus kita sembah. Tapi tidak, Allah Maha tahu. Di dalam menghadapi mengeluarkan umat manusia, mengajak manusia berdakwah ini, kalau langsung ngajarin Qul huwallahu ahad. Heran ya kan? Nabi sendiri juga belum tahu waktu turun surah Al-Iqra kan belum tahu kan? Di waktu dia berada di dalam kondisi tidak bisa menghadapi kondisi Mekah, dia berada di Gua Hira begitu. Tiba-tiba tanggal 17 Ramadan turun ayat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada nak nama Allah di sana? Belum Belum ada. Kalau begitu apa? Waktu itu Nabi diturunkan ayat agar dia bisa berfikir dulu. Iqra, baca, pelajari, cari, kan begitu ya? Teliti, Iqra. Tapi baca, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Tuhan itu siapa? Allazi khalaq, yang bisa mencipta. Bisa enggak patung ini mencipta? Bisa enggak berhala-berhala? Enggak bisa kan? Kemudian apa lagi? Khalaqal insana min 'alaq. Ciptakan manusia dari alaq. Kemudian baca lagi, Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Jadi awal-awalnya nyuruh manusia mencari dulu, cari-cari landapan. Kalau kita mengatakan, oh ya, kita tidak pelajaran tentang Islam. Pelajaran pertama bahwa agama kita agama Islam. Tuhan kita adalah Allah. Kan gitu ya? Allah Tuhan kita. Islam agama kita. Muhammad Nabi kita. Kalau secara biasanya, pokok pelajaran Islam tengah tu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Nabiya wa Rasulullah. Kan itu titik fokus ajaran Islam ya? Kenapa tidak itu yang diajarkan dulu oleh Nabi? Tapi karena dakwah ini adalah dakwah merubah. Kan ya? Merubah itu bukan suatu hal yang mudah. Yang paling sulit apa? Merubah. Kalau merubah itu dengan begitu cepat, dia tidak akan membekas. Tapi berubah dengan cara apa? Cara dengan bijak, lambat. Caranya dia akan berhasil. Coba orang Indonesia ini dirubah akidahnya dari Buddha dan Hindu jadi orang Islam. Coba lihat. Caranya bagaimana? Beransur. Islam begitu juga. Awal-awal beransur-ansur. Aja, Qulullahu ini tidak turun pertama. Tapi dia mengajarkan yang paling utama. Kan ya? Dia yang pertama tapi mengajarkan yang paling utama. Qulullahu ahad. Gitu, nah sekarang ibu-ibu dan bapak kita lanjutkan. Jadi itulah sebab turunnya, ringkasnya begitu. Kalau ditanya surat ini sebab turunnya apa? Karena orang Quraisy sudah habis asa ya, untuk mencegah Nabi dalam berdakwah, maka dia sengaja mengutus beberapa orang datang kepada Nabi untuk menanyakan bagaimana betul Tuhan yang disembah oleh Muhammad itu. Maka Nabi tidak jawab langsung, tapi Allah yang menjawabnya dengan menurunkan ayat ini. Itu banyak dalam Al-Quran seperti itu. Hal-hal yang tidak bisa dijawab Nabi langsung. Bukan Nabi tidak bisa, tapi dia tetap mendengar dulu yang dari atas. Ya. Kalau contohnya, Yas'alunaka anir ruh. Kan ada lagi dia. Ada orang Yahudi mempermain-mainkan Muhammad. Agar Muhammad ni katanya apa? Nanti terpojok, tidak bisa. Kita tanya kepadanya tentang roh. Yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya tentang roh. Qul roh min amri rabbi. Katakan roh itu adalah urusan Tuhan. Itu contohnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kembali kita permasalahan tadi. Qul huwallahu ahad ya. Bapak dan Ibu sekalian, tidak gangguan ya. Terima kasih. Surat Al-Ikhlas dengan kita sebut Qul huwallahu ahad. Kenapa dimulai dengan Qul lagi?
Kul ini artinya apa? Katakanlah. Nah, disinilah bahasa kita dengan bahasa Arab itu ada hal-hal yang menurut kita satu aja ya. Ka itu kan satu aja kita. Ka. Tapi kalau bahasa Arab kan banyak. Ada qaf, ada kaf kan. Kalau ka, akala, makan. Ya kulu, makan. Kalau perintah, kul. Sama aja artinya kan? Kul. Makanlah artinya dia. Berbeda dengan qul ini. Qala yaqulu qul. Kan beda makhrajnya ya. Qul, qul. Jadi qul itu lidahnya agak apa dikit ke atas. Qaf kan. Qul. Jadi kan memang kadang-kadang karena kita tidak mengenal huruf di dalam bahasa kita sehari, ka itu hanya satu aja. Ka. Kali. Ya, apa? Kami kan itu ya. Kita tidak ada bahasa kita yang asli Q ada tak? Tidak ada kan? Apa yang Q asli bahasa kita? Tidak ada. Quran itu mama dari Al-Quran kan? Jadi qaf itu kembalinya kepada, kalau kita hurufkan kepada huruf abjad yang sama Q, Q kan? Kalau bahasa Inggris masih ada Q kan? Kita tidak ada. Kita ada K aja, K, L, M kan gitu. Amin, itu sebabnya Bapak sekalian, kenapa kok kita belajar Al-Quran itu perlu talaki? Talaki itu berhadap-hadapan ya. Karena ada kondisi-kondisi tertentu tidak bisa dipelajari hanya berdasarkan apa? Daring ya, atau baca sendiri tidak bisa. Jadi kalau istilahnya belajar Al-Quran itu dengan guru, kan gitu. Karena banyak huruf-huruf di dalam Al-Quran itu tidak ada di dalam huruf kebiasaan bahasa sehari-hari kita. Kho juga tidak ada kan? Kho. Bunyinya K juga itu kan? Kho. Bunyi kho. Coba S paling banyak. Sin, shin, sot, ta. 4 ya. Kita satu aja itu. S aja. Saya. Sama. Kan itu aja. Si, itu aja. Su. Coba bahasa Arab. Saya qul, ya. Syaitan, beda kan? Sa yang ada saub, sa. Nah ini cara bacanya kan? Itulah di atas. Sot lagi kan so, ya. Ada tak bahasa kita sot? Tidak ada. Bahasa kita S. Jadi kalau baca Al-Quran itu juga tidak bisa dibaca betul kalaupun juga ditulis dengan huruf Latin. Bisa tidak baca Al-Quran dengan huruf Latin? Untuk membantu bisa. Tapi membaca benar tidak bisa. Iya, jadi keliru. Karena TSA ya. TSA kita baca kan? Iya kan? Ya kan bisa, silakan, tidak ada. Cuma itu adalah pendekatan aja. Orang yang tidak kenal sama sekali dengan bahasa Arab ditulis dengan bahasa lah. Itu sebabnya banyak yang salah. Orang yang tidak pandai ngaji dia baca juga Al-Quran, tapi baca Al-Quran itu dengan tulisan apa? Latin. Jadi kembali, maka ini perlu. Jadi tidak usah malu kalau kita belajar ngaji sudah tua, betul biasa itu talaki kita dengan guru yang apa. Maka itu sebabnya di dalam apa? Di dalam ilmu tajwid itu ada belajar makhraj. Makhraj itu bagaimana mengeluarkan huruf. Ada belajar tajwid, bagaimana cara membacanya. Ya. Kembali kita masalah tadi. Qul artinya jangan dibaca kul. Beda kan? Qul. Qul huwallahu ahad. Qa. Q. Qul huwallahu ahad. Kalau apa bedanya? Qul makanlah. Qul katakanlah. Ya aku sudah apa? Sudah berusaha tetap, tapi kata kawan masih cool Ustaz. Ya kalau lah di luar kemampuan itu lain masalah lagi kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu lain masalah. Tapi yang disinilah maka kita perlu mengetahui maknanya. Bahwa yang kita maksud ini adalah qul itu adalah katakan. Ya. Tapi kadang-kadang kalau salah juga kan beda ya.
lidah orang Batak, lidah orang Padang, lidah orang Jawa, lidah orang Ambon, lidah orang Bugis. Beda-beda tak? Beda. Ada dialeknya yang sulit. Orang Padang ada dialeknya yang sulit. Bagaimanapun dia menyembunyikan dirinya orang Padang, ketahuan cara dia ngomong. Bagi orang Padang, Pak, bagi kadang-kadang tidak tahu. Kalau kami sama orang Padang, tidak ketahuan itu. Karena itu sudah apa? Tidak bisa dirubah. Ya, saya juga sudah berusaha berupaya, belum lagi ditanyakan, Pak orang Padang ya, jadi kita juga. Benar tahu dah hasilnya, sulit lagi dah. Itu dialek tidak bisa. Jawa juga begitu. Apalagi orang Bugis kan ada teh, apalagi orang Aceh kan adalah jalan yang sulit. Jadi, kembali kita masih daripada jauh kita pergi masalah ini. Jadi katakanlah, jawablah ya Muhammad, wallah, dianya Allah, Allah itu ahad. Inilah yang disebut dengan ahad itu Esa. Esa bahasa kitanya maha satu kan, itu artinya. Ahad itu kan maha satu. Maha satu itu satu yang tidak bisa dipecah, satu yang tidak bisa ditambah kan gitu ya. Satu yang tidak bisa dibedakan, betul-betul satu begitu nah. Kalau satu ini kan masih bisa 1/4 bisa kan? 1/2 bisa. Tapi satu yang tidak ada, satu tunggal. Tunggalnya apa? Tidak ada tambahan sini, tidak ada kurangnya sini, tidak ada cabangnya. Tapi ada satu bisa. Jadi Allah itu satu. Maka ini adalah dasar utama kita di dalam mentauhidkan Allah. Kita di dalam mengamalkan ajaran Islam ini kan kita akan menyampaikan kata-kata begini, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho Allah itu Tuhan. Nah, bagaimana kita? Siapa Allah itu? Allah itu adalah Tuhan yang esa. Siapa Allah itu? Allahus Somad. Allah itu esa, dia satu, tidak ada cabang, tidak banyak. Dia itu Allahus Somad. Allah itu tempat tertujunya segala sesuatu. As-Somad ini paling banyak tafsirannya Bu sekalian, paling jelas ya. Saya bacakan di sini di dalam beberapa bagaimana para ulama menjelaskan kepada kita As-Somad itu apa. Di dalam apa? Di dalam bahasa Arabnya dikatakan As-Somad itu kalau secara ringkasnya adalah tempat bergantung, tempat tertujunya segala sesuatu kepadanya. Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ahli tafsir para sahabat. Jadi sebanyak itu para sahabat yang paling ahli dalam tafsir adalah Ibnu Abbas. Maka itu ada istilahnya tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? As-Somad yakni alladhi yasmudul khalaik ilaihi fi awahijihim wa masailihim. Ini saya baca bahasa Arabnya. As-Somad itu artinya adalah yang tergantung segala makhluk kepadanya. Ya, tergantung segala makhluk kepada apa aja makhluknya. Sekecil apapun, sebesar apapun tergantung kepadanya. Di dalam masalah apa? Fi hawaijihim, di dalam kebutuhan mereka, wa masailihim, dan dalam masalah mereka. Jadi apa aja yang ada di alam ini itu tergantung kepada Allah. Ya, apa saja. Termasuk yang paling kecil yang masih kita takuti, kita masih pakai ini. Apa yang kita takuti? Kenapa kita pakai ini sekarang? Virus. Virusnya virus apa? Covid. Kecil. Itu tergantung kepada Allah. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping ikhtiar kita agar penyakit ini hilang, tapi kita harus meyakini bahwa segala sesuatunya itu tergantung juga kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, seketika dia akan hilang. Tapi nampaknya sampai sekarang Allah belum. Tentu ada yang dipertanyakan. Kenapa? Kan gitu begini. Apakah karena dosa manusia? Apakah menyadarkan manusia? Apakah Allah ingin lagi meyakinkan kepada umat manusia ini bahwa itu saja kamu tidak mampu? Bisa aja kan? Maka itu Bapak sekalian,
Dikatakan oleh Ibnu Abbas, Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Bergantungnya apa? Segala makhluk dari yang kecil sampai yang besar adalah di dalam menghadapi permasalahannya, di dalam memenuhi kebutuhannya, di dalam perjalanannya, dia tetap membutuhkan kepada Allah. Bukan kita orang Islam aja. Memang Allah itu Tuhan kita orang tetapi yang sebenarnya, kenapa kok yang lain itu kita katakan kafir? Kan selain orang Islam kan kafir. Jangan takut menggunakan kata-kata kafir. Kan ada seolah-olah kalau dapat kata kafir dihilangkan diganti dengan apa? Maksudnya kata kafir itu ke dalam Al-Quran tidak diapakan. Kafir itu adalah yang mengingkari kebenaran Al-Quran. Apa apa-apa? Mereka orang Hindu kafir tidak dia? Iya, karena dia mengingkari menurut kita. Ya, menurut bahasa Indonesia dihaluskan lain masalah, itu bahasa balogis, itu nanti bahasa wartawan kan. Ya itu lain masalah lagi kan. Jadi Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Secara kehidupan kita dari yang sekecil-kecilnya kita hadapi dalam hidup ini, kembalikanlah kepada Allah. Itu maka kita dalam hidup ini, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada masalah, mungkin ada problem, mungkin ada ini, ada itu, tidak terselesaikan oleh kita. Apa keuntungan kita orang Islam? Sesuatu hal yang tidak terselesaikan oleh kita setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha, kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha, aku sudah mencoba, tapi inilah kemampuan dan segala-galanya aku serahkan lagi kepadamu ya Allah. Aku bertawakal kepadamu ya Allah. Kan gitu ya? Kita sudah berusaha, tidak berusaha. Maka itu adalah konsep tawakal. Tawakal itu apa? Setelah kita berusaha, setelah kita berupaya, itulah hasilnya dan kita serahkan hasilnya kepada Allah. Kenapa? Allahus Samad, kan kembalinya kan gitu ya. Kenapa? Segala sesuatu itu tergantung kepada keinginan Allah. Allahus Samad. Jadi itu satu baru pengertian As-Samad di sini. Saya lihat lagi arti yang lain lagi Ibu sekalian. As-Samad itu juga diartikan oleh Ali bin Abi Thalha dan juga Ibnu Abbas, As-Sayyid qad kamala fil suri wasyarif alladzi qad kamala fi syarifihi. Tuan yang lebih sempurna ketuanannya, kemuliaan yang lebih mulia dari kemuliaannya. Jadi kekuasaan yang tidak ada yang lebih darinya, kemuliaan tidak ada yang lebih darinya, kan itu artinya. Jadi Allahus Samad. Jadi kalau kita artikan kekuasaan, kebesaran tidak ada yang lebih daripadanya. Kemuliaan tidak ada yang lebih mulia darinya. Al-Azim qad kamula azamatihi, yang maha agung tidak ada yang lebih sempurna daripada keagungannya. Wal Halim alladzi qad kamula fi hilmihi, dan yang penyantun tidak ada yang lebih sempurna daripada kepenyantunannya. Wal Alim alladzi qad kamula fi ilmihi, dan yang maha mengetahui tidak ada yang lebih mengetahui daripada ilmunya. Wal Hakim alladzi qad kamila fi hikmatihi, dan yang maha bijaksana tidak ada yang lebih sempurna daripada hikmah kebijaksanaannya. Itu semuanya daripada Allah. Dalam segi kemuliaan, dari segi kedudukan, dalam segi kepemilikan, dalam segi keilmuan, dan segi kebijakan, semuanya yang maha itu adalah Allah. Jadi kalau begitu ibu-ibu dan bapak sekalian, kembali kita, ini maknanya tauhid. Ini maknanya meyakini bahwa segala sesuatu kekuasaan itu terletak di tangan Allah. Dan kita dituntut mentauhidkannya. As-Samad itu kalau dalam satu segi lain juga min asma'il husna kan? As-Samad itu asma'ul husna enggak? Samad. Kalau asma'ul husna apa? Nama-nama Allah yang boleh enggak kita? Ya Samad, boleh enggak kita? Boleh enggak kita berkata As-Samad? Ya masuk. Kenapa dia? Karena itu adalah maknanya yang maha, tidak ada yang lebih dari itu. Jadi, maka itu ulama tauhid mengartikan dengan kita memahami surat Qul huwallahu ahad ini, pertama memantapkan tauhid rububiyah kita. Yang kedua tauhid uluhiyah kita. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Kan kembali kepada macam-macam tauhid Bapak sekalian. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu apa?
kita meyakini kebesaran Allah, bahwa dialah yang mengatur, dialah yang mencipta, dialah yang memiliki, dialah yang berkuasa. Atau dalam kata lain, meyakini perbuatan Allah terhadap makhluknya, itu tauhid rububiyah. Apa perbuatan Allah? Dia ciptakan. Apa perbuatan Allah? Dia atur. Apa perbuatan Allah? Dia beri rezeki. Apa perbuatan Allah? Dia kuasai. Begitu. Jadi kita yakin bahwa kekuasaan itu semuanya tangan Allah, rezeki itu semuanya datang dari Allah, kan itu ya, ilmu itu dari Allah, itu perbuatan Allah. Jadi kalau saya sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah. Bisa tidak dokter menyembuhkan? Tidak bisa. Dokter tidak pernah bisa menyembuhkan penyakit. Kenapa? Karena konsep di dalam Al-Quran, iza maridtu fahuwa yasfini. Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Kalau dokter bagaimana? Kan dokter spesialis yang menyembuhkan. Bukan. Dokter adalah orang yang diberi ilmu tentang penyakit itu. Dengan berdasarkan pengalaman dan pelajarannya yang dicarinya, dengan percobaan dan kuasnya, oh penyakit ini nih sebabnya dan antinya ini. Kalau dimakan reaksi tubuh begini, makanlah obat ini. Insya Allah. Maka dokter orang Islam lah, pokoknya makanlah oleh ibu obatnya pasti sehat. Nah, itu dah beriman dokternya. Pokoknya makan aja obat ini. Nah, kalau sebagai orang, obat ini, inilah obatnya. Mudah-mudahan dengan izin Allah ibu akan. Itu sebabnya dokter yang sama, si A sembuh, si B tidak sembuh, kan beda itu ya. Jadi kembali kita kepada masalah itu tauhidnya rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Ringkasnya apa? Meyakini perbuatan Allah terhadap makhluknya. Apa? Tauhid rububiyah itu gitu. Meyakini perbuatan Allah, esakan Allah dengan perbuatan itu. Bahwa siapa yang ciptakan bumi? Allahu Ahad. Siapa yang menerbitkan matahari? Allahu Ahad. Apa? Maka itu ada di dalam surah apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Kan kajiannya ke sana kaitannya ibu dan bapak sekalian. Coba lihat lagi. Itu adalah tauhid, namanya mentauhidkan Allah dengan rububiyah. Ada uluhiyah. Nah, berbeda dengan uluhiyah. Kalau uluhiyah itu ubudiyah. Ubudiyah itu ibadah. Kita esakan Allah dengan perbuatan kita ke atas ya. Kita sholat, kita puasa, kita berzikir, itu ibadah kita. Dan apa yang kita baca dalam ibadah kita itu intinya mengesahkan Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Saya baca Al-Quran, saya minta berdoa kepada Allah, saya salat, Allahu Akbar. Itu semuanya iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Itu namanya tauhidnya uluhiyah. Asma wa sifat, ya memang ada sifat Allah. Segala satu bergantung kepada namanya apa. Dan nama-nama yang tercantum di dalam Al-Quran ada 100. Di antaranya As-Samad. Kan gitu, mentauhidkan Allah. Arilah berhabis ya. Sedikit lagi. Lam yalid wa lam yulad. Apa arti lam yalid wa lam yulad tadi? Arti As-Samad itu banyak lagi, tapi itu aja yang saya bacakan. Lam yalid, tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Artinya apa? Ini adalah suatu bantahan. Karena sebelumnya sudah ada agama yang diajarkan oleh Allah, sudah ada umat ini yang percaya kepada Allah, yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, tapi disimpangkan, dibelokkan oleh para pengikut-pengikutnya. Ya, nanti sarah pula kalau kita bicarakan ini Bapak-Ibu sekalian. Tentunya kita orang yang katakan namanya Yahudi, namanya Nasrani, rumpun kita pada asalnya kan sama-sama Tuhannya Allah kan, sama kan? Orang Nasrani Tuhannya siapa? Allah, cuma cara bacanya apa? Allah. Orang Yahudi siapa? Iya. Cuma bedanya kalau kita mentauhidkannya, bagaimana kita mentauhidkannya? Lam yalid wa lam yulad. Tapi kalau Nasrani bagaimana? Beda kan? Bertentangan dengan ayat ini kan? Ya. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Rohul Kudus. Itu perbandingan agama tidak jadi masalah tuh, kan? Tidak salah itu kan.
Jadi kita meninggal gini. Kalau Yahudi gitu juga, Uzair bin Allah. Sedangkan dalam Islam Allah itu tidak punya anak. Kalau tidak punya anak, dia tidak punya keturunan, dia tidak punya istri, dia tidak. Kan lanjutnya gini ya, tidak punya warisan, tidak apa, pokoknya dia adalah satu yang maha kuasa. Jadi nanti ada kajian bagaimana kalau selanjutnya ma'rifatullah. Bagaimana kita bisa mengenal Allah yang esa itu? Kan sana begini lagi kan. Ma'rifah itu mengenal, ma'rifatullah mengenal Allah. Kita sebagai orang Islam, Allah Tuhan kita harus kita kenal. Minimal kita kenal namanya Allah. Begitu ya. Dia gaib. Dia punya sifat, dia harus disembah, dia maha berkuasa, ya gitu dan sebagainya. Dan itulah maka kajian tauhid itu tidak akan pernah habis sampai hari kiamat. Ya. Kenapa dia nama-namanya banyak? Itu sesuai dengan sifatnya. Ada namanya As-Samad karena segala satu membutuhkannya. Ada namanya Ar-Rahman karena segala Allah itu maha pengasih, maha. Ada namanya Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu apa? Maha pemberi rezeki. Kenapa namakan Ar-Razzaq? Karena rezeki-rezeki yang kita terima ini datangnya dari Allah. Tapi dengan cara kausalitasnya kita cari kan gitu Bapak dan Ibu sekalian. Silakan. Jadi bisa aja satu saat kajian. Kalau kajian di Al-Furqan ini kajian Asmaul Husna, bukan nyanyian Asmaul Husna ya. Ada nyanyian Asmaul Husna, ada kajian Asmaul. Satu kali pengajian satu Asmaul Husna. Berapa tahun tamatnya itu? Enggak, 100, lebih dari 100. Setahun itu berapa? 52 pekan. Jadi kalau satu kali pengajian satu Asmaul Husna, 2 tahun pengajian baru selesai di pengajian Al-Furqan. Saking banyaknya digaji kan? Ya. Pengajian kita bulan depan Ar-Rahman, itu aja kan? Apa Ar-Rahman? Asmaul. Kemudian dikaitkan dengan ayat, dikaitkan dengan kondisi ya. Pekan depannya Ar-Rahim. Pekan depannya banyak lagi kan, banyak aja kan, 100, tidak akan habis. Jadi itulah maka kita disuruh tetap ada pengajian, kajian Bapak sekalian. Jadi lam yalid walam yulad sudah jelas. Kemudian terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang kufu. Kufu itu yang setara, yang sama. Berarti dia di atas lalu, makhluk di bawah, dia di atas, dia maha tinggi. Maka itu Allah itu Al-Ali. Allah itu apa? Al-Ali itu apa? Maha tinggi. Aliyul Azim. Kan gitu. Maha tinggi, maha. Itu juga Asmaul Husna. Kalau itu maha tingginya Allah apa berapa meter? Gitu. Bisa dijawab begitu? Tidak boleh. Na'udzubillah min zalik. Kita kan tinggi itu, nah ini tingginya 4 meter, bukan begitu. Allah tuh maha tinggi kekuasaannya. Nah, jadi itu silakan bahas nanti Asmaul Husna secara khusus. Boleh dinyanyikan, boleh, bukan boleh. Senanglah. Tapi yang lebih penting apa? Itu dijadikan bahan zikir. Kan itu. Asmaul Husna itu yang lebih bagus jadikan apa? Bahan zikir. Tidak mesti dijadikan cara kita berdoa. Allahumma rzuqni ya Razzaq. Boleh kan? Allahummarhamni ya Rahim. Boleh? Kan boleh? Ya Allah, berilah aku rahmat Kau karena Engkau lah yang Maha Pengasih, Maha. Udu lillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah nama-nama husna maka berdoalah dengannya. Jadi yang 100 itu bacalah. Ya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Muhaimin, Ya Jabbar, Ya Ghafar, Ya Sabbar, Ya Hakim, Ya Alim. Kan banyak aja kan? Boleh kita coba. Tujuannya satu itu. Tujuannya adalah Ya Allah. Ya Allah. Jadi kembali kita baca. Jadi jangan dikira-kira oh Allah itu Al-Malik yang berkuasa. Sekarang gubernur berkuasa, wali kota bersuada, presiden apalagi. Boleh tidak dikatakan dia Al-Malik? Tidak bisa. Karena Al-Malik Allah itu yang maha berkuasa. Nah, itu dicoba deh kan. Allah itu Al-Malik, Al-Malikul Qudusul Azizil. Akan ada dalam Masya Allah beberapa sekalian.
Jadi laisa kamitslihi syai'. Saya rasa banyak lagi karena waktu ada 5 menit. Ini kalau ada yang tidak dipertanyakan silakan Bapak sekalian. Yang jelas kajian Al-Quran itu tidak pernah tamat. Walaupun ini kita sudah baca menafsirkan dari surat Al-Ikhlas, tapi jangan dikirakan tamat. Oh, selesai kajian kita Ikhlas. Tidak. Karena bertambah kemajuan ilmu pengetahuan, bertambah pula maksud dan pelajaran yang bisa diambil dari satu ayat Al-Quran. Silakan.